Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana caranya merubah soal yang mungkin sudah Bapak Ibu buat dalam Word ke dalam format Excel yang diminta oleh tim IT untuk keperluan nanti baik tryout, meet ataupun untuk UAS. Nah, sebenarnya Bapak Ibu bisa saja langsung konversi dari Word ke Excel dengan menggunakan beberapa online converter, cuman hasilnya biasanya tidak akan sesuai dengan apa yang kami minta. Kenapa sih kok kami ribet-ribet harus meminta bentuk Excel? Alasannya begini Bapak Ibu. Kalau dari file Word, kami bisa saja menggunakan form builder untuk mengimport soal tersebut ke dalam Google Form. Hanya saja perlu diketahui bahwasanya form builder itu hanya memiliki limit 100 buah soal. Jadi kalau udah limitnya terpenuhi, kita harus ganti akun. Dan dapat dibayangkan beberapa soal yang dibuat oleh Bapak Ibu yang harus kami import dan kami harus bergonta-ganti akun. Makanya saya minta dalam format Excel, karena kalau dalam format Excel ini kami mampu merubah soal tersebut ke dalam form dalam waktu hanya 5 menit dengan menggunakan script. Ya. Nah, baik, kita langsung saja Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu mengkonversi ini, sebelum soal itu dibuat, maka sebaiknya disiapkan saja dulu sebuah folder khusus untuk penyimpanan soal UAS ini. Misalnya di sini kita masukkan ke dalam folder dokumen, kemudian Bapak Ibu buat folder baru dan beri nama sebagai UAS, UTS. Nama mapelnya terserah sesuai yang Bapak Ibu ini ampuh. TS Irfan kelas 8, misalnya semacam itu Bapak Ibu ya. Kita nanti akan menyimpan data-datanya di situ. Baik Bapak Ibu, jadi misalnya kita memiliki soal semacam ini. Nah, untuk soal pilihan ganda yang seperti biasa ini, Bapak Ibu cukup kopikan saja soalnya, kemudian di paste. Nah, jadi setelah di copy, silakan Bapak Ibu paste saja ke dalam Microsoft Word. Kanan paste atau tekan Ctrl V juga tidak apa-apa, itu ya. Nah, kemudian di sini kan dia tidak terlihat nih. Atau misalnya punya Bapak Ibu di sini belum wrap text sehingga tulisannya panjang melebar ke kanan. Nah, supaya dia bisa memenuhi dengan standar atau lebar kolomnya, maka silahkan tekan wrap text dulu. Nah, dari sini nanti tinggal kita double klik saja. Nah, dia akan menyesuaikan. Ya. Berapa banyak kursi paling belakang, mungkin di sini kurang titik-titik, kita tambahi titik-titik, tanda tanya deh gitu ya. Nah, kemudian untuk opsi ABC-nya kita kembali ke Word tadi. Di sini ada 18, 19, 20, 21. Bapak Ibu boleh kopikan saja, bisa ketikkan saja tidak apa-apa. Ini 18, 19, 20, 21. Kemudian kunci jawaban yang dimaksud adalah ini C. Apa ya? Maka ketikkan jawabannya C di sini. Jawabannya C huruf besar. Kemudian untuk soal yang kedua, misalnya di sini adalah untuk soal PAI. Google Form sudah mampu untuk menampung untuk soal-soal dalam teks Arab, sehingga Bapak Ibu tinggal langsung copy saja soalnya sehingga soalnya terisi. Kemudian kita lebarkan sedikit Bapak Ibu, kita lebarkan sedikit, lalu pada bagian di sini sebelah kanan ini itu ya, beri pada baris berikutnya. Cara untuk berpindah baris adalah dengan menekan tombol ALT dan tombol Enter. Ingat ya Bapak Ibu ya, jangan yang ditekan adalah tombol Enter, jangan entar. Kalau entar nanti nggak pindah-pindah, dia nungguin. Nah, kemudian baru diketikkan di sini soalnya tadi adalah hadis tersebut berisi larangan. Ya, saya copy saja. Saya copy. Kemudian saya kembali ke Microsoft Excel-nya dan ini saya paste. Hadis tersebut berisi larangan. Nah, nggak apa-apa, semacam ini ada rata kanan semua mengikuti format Arabic, tidak ada masalah. Lalu kemudian untuk pilihan jawabannya, ini bermalas-malasan berburuk sangka pamer berkata dusta. Kita copy saja Bapak Ibu. Kita copy. Kemudian kita kembali ke Microsoft Excel. Kemudian tadi kita paste saja Bapak Ibu. Kita paste, nanti dia akan terisinya adalah ke bawah. Nah, ini kita bisa rubah supaya menjadi ke kanan. Caranya adalah ini kita copy kembali. Ini kita copy kembali,
Kemudian letakkan saja terlebih dahulu di sini sebelah kanannya Bapak Ibu, jangan ditimpa. Klik kanan, kemudian pilih yang paste spesial transpose. Nah, sehingga dia akan berubah dari tadinya vertikal menjadi horizontal. Yang ini dihapus, yang transpose kita copy dan kita paste. Lalu yang di bagian jawaban diisi. Kalau tidak salah tadi kuncinya adalah D. Maka isikan saja di sini D. Gitu. Baik. Yang berikutnya, kita punya soal lagi adalah perhatikan makna pernyataan berikut dan seterusnya. Di sini jadi pernyataannya adalah semacam wacana gitu ya. Sini tadi saya lupa menyiapkan jawabannya. Tuh, saya lupa menyiapkan jawabannya. Jadi kalau semacam ini kita copy saja, Bapak Ibu, kita copy saja semua. Kemudian letakkan di Excel, paste. Ya, tulisannya menjadi semacam itu ya. Kenapa demikian? Karena memang dia akan dibaca baris per baris. Maka di sini ada informasi, ada keterangan yang menuliskan untuk soal terdiri 2 atau lebih, jangan tuliskan dalam satu baris, jangan di enter. Nah, gini ya. Jadi bagaimana cara mengakali soal itu supaya bisa masuk ke dalam Excel? Ini saya hapus dulu Bapak Ibu. Jadi cara ngakalinya supaya soal tadi tidak masuk ke bawah, kita letakkan dulu kursornya di sini Bapak Ibu. Kita letakkan kursornya di sini, kemudian jangan langsung dipaste, tapi kita nulisnya di sisi sebelah sini pada formula bar. Nah, kita pastenya di sini. Oke, gitu. Sehingga dia nanti akan sudah menjadi baris-baris ya. Baris-baris. Enter. Kemudian sini kita perlebar, kita perluas sesuai dengan tinggi soalnya. Berikutnya kuncinya saya lupa jawab, nanti kalau memang isinya silahkan diketik saja deh kuncinya, misalnya 1, 2, 3, dan 4 dan kuncinya adalah A misalnya Bapak Ibu. Soal berikutnya, nah soal-soal dengan aksara lampu semacam ini Google Form belum mampu untuk menampilkannya secara benar ya, jadi kita tidak bisa difasilitasi. Maka cara mengakalinya adalah begini Bapak Ibu, silakan manfaatkan saja pada Windows yang Bapak Ibu punya. Bapak Ibu tinggal mengklik saja di tombol search itu yang di bawah ada tulisan, biasanya dekat tombol logo Windows, lalu ada tulisan type here to search. Nah, ketik aja di situ snip, di search pada program dan aplikasinya snip, kemudian pilih snipping tool. Nanti setelah snipping tool muncul semacam ini, di sini new, saya klik, nanti tampilan akan terlihat menjadi seolah-olah ada selubungnya begitu. Nah, kita klik dan drag sampai dengan yang kita inginkan batasnya. Nah, ini soal nomor 7, ini nomornya ngaco saja. Klik, nah kita lepaskan kliknya tadi, maka dia akan tersimpan sebagai sebuah gambar. Dia akan dianggap sebagai sebuah gambar. Ini perlu kita simpan. Saya simpan dulu. Misal tadi kita anggap benar soalnya nomor 7 ya, nomor 7. Maka jangan lupa tadi saya membuat foldernya adalah di dokumen, kemudian UTS ini. Nah, ini diberi nama soal nomor 07. Kasih aja soal nomor 07 atau tuliskan saja 07, begitu saja tidak apa-apa. Save ya. Nah, kemudian ulangi lagi untuk yang B dan A. Snipping tool tadi kita pilih new kembali, lalu lakukan snipping untuk yang A. Oke, simpan dan beri nama 07A. Save. Ulangi langkah-langkah tersebut untuk seluruh pilihan jawaban ataupun aksara-aksara yang memang dibutuhkan. Nah, misal saya salah milih nih, snippingnya saya salah drag cuma separoh, maka ya dibatalkan saja atau kita tekan lagi, kita ulangi new, karena data tadi belum tersimpan, masih data simpanan temporer saja. Nah, kita ulangi lagi baru kita simpan sebagai 07D.
Oke, lalu bagaimana di Excelnya? Excelnya tinggal Bapak Ibu tuliskan saja di sini. Oh sorry, soal nomor 5 ya, bukan 07. Soal bergambar 07, tadi namanya 07, kemudian adalah gambar 07A, 07D. Kuncinya misalnya adalah B, misalnya saja B. Untuk soal dalam bentuk tabel semacam ini mohon maaf kami belum bisa memfasilitasinya, sehingga mau tidak mau Bapak Ibu harus capture tabel ini sehingga menjadi sebuah gambar ya. Ini saya capture saja dulu menjadi sebuah gambar, kembali menggunakan snipping. Simpan sebagai soal 06 gitu ya, 06 PNG. Berikutnya pada Excelnya ini yang kita copy adalah ini Bapak Ibu, bagian atas ini. Perhatikan tabel berikut, jangan lupa diletakkannya, jangan di paste di sini langsung, tapi paste saja di sini pada bagian formula. Tabel berikut, lalu tekan Alt Enter, kemudian beri keterangan gambar 06. Alt lagi, lalu kita kopikan bagian bawah dari soal tadi, yaitu yang pasangan yang tepat ini. Nah, kita copy, kembali lagi ke Excel dan kita pastenya di sini, enter. Kemudian untuk pilihan jawabannya ini bisa kita copy saja dengan langkah yang sama seperti tadi. Kemudian kita kembali ke Excel dan kita paste. Ya, biarkan saja dulu, kalau gambarnya ke bawah tidak ada masalah. Kita copy lagi, baru kita transpose. Nah, ini kita hapus. Ini kita copy kembali atau kita cut, boleh cut paste, dan ini adalah jawabannya apa. Saya nggak tahu jawabannya apa, tak isi sembarang aja dulu C. Contoh soal berikutnya. Nah, ini adalah contoh soal wacana yang sangat panjang gitu ya. Bapak Ibu bisa saja ini membuatnya menjadi sebuah gambar boleh, atau mau dikopikan saja seluruhnya, tidak ada masalah deh gitu ya. Nah, ini saya copy semua. Saya copy semua, kemudian saya letakkan di Excel. Di sini adalah soal nomor, oh tadi soal nomor 5 ya, mohon maaf. Tadi saya letakkan di Excel, di sini adalah nomor 6. Saya paste gitu. Kemudian di sini jangan lupa wrap text dan di double klik pada bagian bawahnya ini. Nah, sehingga soalnya panjang banget tuh, tidak apa-apa. Pilihan jawabannya di copy saja dengan cara yang sama seperti tadi. Terus kalau ada soal bergambar semacam ini bagaimana? Kita udah terlanjur membuat gambarnya di Word nih Bapak Ibu. Saya harus pakai snip lagi boleh, atau kalau Bapak Ibu sudah di Word, ini gini caranya. Tadi kita berarti soal nomor 7 ya, tapi nggak apa-apa deh, soal nomor berapa gitu. Caranya gini, tinggal Bapak Ibu pilih saja gambar ini, lalu klik kanan dan save as picture. Nah, nanti akan diminta untuk nyimpannya di mana. UTS ini tadi, lalu dikasih nama nomornya berapa gitu ya. Nah, tadi nomornya anggap saja deh, ini nomornya adalah nomor 8. Save. Nah, ini kita copy, masukkan ke Excelnya, letakkan di sini. Jangan lupa Alt Enter gambar soal nomor 8. Alt Enter lagi, kemudian di copy bagian bawahnya. Nah, Alt Enter lagi. Nah, tulisannya adalah CM2 itu ya, CM2 kalau kita lihat di sini, CM kuadrat. Nah, sebenarnya ada cara untuk supaya Bapak Ibu bisa membuat ini menjadi kuadrat, yaitu dengan menekan tombol keyboard Alt,
lalu tekan angka 253 yang ada di sisi kanan keyboard ya, bukan yang pada bagian atas QWE RTY itu bukan, tapi tekan ALT, kemudian tekan tombol 253 yang ada di sisi kanan keyboard. 253. Nah, hasilnya sudah menjadi kuadrat. Baik, sebagai tambahan, apabila Bapak Ibu ingin membuat soal dengan model pilihan ganda kompleks semacam ini, bisa dilihat bahwasanya ada keterangan siswa boleh memilih atau harus memilih 3 jawaban dengan benar, karena kalau pilihan ganda kompleks ini apabila hanya dijawab 2 dari 3 kunci jawaban maka dia akan salah, apalagi kalau hanya menjawab 1, menjawab 4 juga salah, pokoknya harus tepat 3 begitu ya. Nah, apabila ada model semacam ini maka caranya adalah seperti biasa, ini di copy saja semua gitu, kemudian letakkan di formula bar pada bagian atas, kemudian di paste saja ya. Setelah di paste, kemudian pada kunci jawabannya ini kita copy juga seperti tadi, tapi saya hilangkan dulu baletnya. Ini saya copy. Untuk kunci jawaban tulis saja di sini kuncinya adalah A, B, C. Jadi yang menjadi kunci adalah opsi A, opsi B, dan opsi C. Kemudian pada keterangan soal mohon beri keterangan ini adalah PG kompleks. Nah, sehingga kami nanti bisa tahu dan bisa menyesuaikan jenis soal yang akan ditampilkan di form. Adapun untuk jenis-jenis soal dan modelnya bisa Bapak Ibu lihat di channel YouTube saya kemarin sudah saya sharing mengenai bentuk-bentuk soal. Nanti silahkan di searching saja. Kalau sudah selesai, ini disimpan Bapak Ibu, simpan foldernya ini TS. Nah, TS mapel kelas 8 misalnya begitu. Nah, ini boleh saja Bapak Ibu kirimkan langsung ke Pak Nyoman. Jadi ini dikirimkan semua via WA, atau boleh kita paket dulu sehingga jadi satu file gitu ya. Klik kanan, kemudian silahkan dicari di sini. Biasanya kalau Bapak Ibu install WinRAR, ada WinRAR, kalau nggak ada zip gitu, atau 7-zip, terserah apa yang dipergunakan. Jadi add to test. Oke, nah kalau sudah selesai hasilnya biasanya begitu selesai di paling bawah biasanya. Wah, banyak banget file saya. Nah, inilah yang dikirimkan ke Pak Nyoman untuk nanti akan kami konversi sebagai soal TO ataupun soal MIT. Baik, demikian penjelasannya Bapak Ibu bagaimana cara mengkonversi soal yang Bapak Ibu punya ke dalam file Excel yang kami minta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.